pada tahun 45 sebelum merdeka itu terjadi Perang Dunia Kedua. Itu Perang Dunia, Jepang kalah dengan sekutu. Lantas Raja Jepang Tenohika itu menganjurkan supaya tentara Jepang yang di Asia menyerahkan kepada negara-negara yang bersangkutan, karena di Jepang sudah kalah di bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi pada waktu itu pada itu bulan 7, kalau enggak 6, 7 itu saya jadi pada waktu Jepang akan meninggalkan harus pergi, artinya saya mendaftarkan diri sebab pada waktu itu belum ada artinya kesatuan semuanya pemuda rakyat biasa. Pada waktu itu saya sama teman-teman itu masuk teman perjuangan. Yang pertama saya dengan teman-teman harus Jepang segera pergi dulu dari Indonesia. Ternyata pada waktu itu saya di daerah Jakarta itu sebelum 17 Agustus itu Jepang diserang di daerah Kota Baru. Di Kota Baru itu Jepangnya ya kurang lebih 200-300-an. Itu pusatnya Jepang yang di Jakarta. Pada waktu itu pemuda-pemuda itu belum tahu bahwa senjata itu apa, bisa matikan tidak, sama sekali nggak tahu. Setelah itu terjadi markas Jepang yang di Kota Baru itu ada kurang lebih 200 sampai 300 orang itu diserang di 4 penjuru, dari stasiun Pembuyangan, tempatnya Munir itu tukang jual kayu jati, itu yang dari timur ada, itu diserang. Ternyata setelah pemuda belum tahu kalau senjata itu sampai bisa gitu. Setelah ada tembakan banyak yang gugur, pimpinan yang komando bilang, jangan melawan, bertahan saja. Soalnya tidak ada gunanya kita bawa bambu runcing sama senjata, itu tidak ada artinya sudah. Jadi sekarang yang penting ditunggu sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kan Jepang itu senjatanya kuat, orangnya kan lemah, 4 malam tidak tidur. Itu mulai diserbu dari Jepang. Maka bambu runcing sudah tidur, bunuh. Itu lantas itu gudangnya dibongkar, itu senjatanya banyak sekali. Jadi pemuda itu menyerbu tempat gudang senjata itu. Ambil, ada yang dapat
senjata, banyak senjata. Ada yang dapat bawa peluru, ada yang bawa samurai. Ya. Jadi pada waktu itu karena saya itu umurnya baru berapa tahun, belum ada 15, 13-an. Jadi saya itu pada waktu itu ya paling kecil ya. Saya akhirnya hanya dapat helm ya. Nah, karena yang peserta di depan semua ya dapat helm. Setelah Jepang kalah seperti semua, terus ada apa tuh namanya BKR. BKR itu Badan Keamanan Rakyat. Setelah ada BKR meningkat 1 tahun itu menjadi TKR, Tentara Rakyat Keamanan Rakyat. Lantas yang keempat TRI, Tentara Republik Indonesia. Yang terakhir adalah TNI. Jadi perjuangan zaman dulu itu ada 4, BKR, TKR, TNI, TNI. Jadi itu urutannya gitu. Jadi pada waktu itu saya masuk di Jakarta menjadi pertama Laskar Rakyat saya. Laskar Rakyat yang pada waktu itu pimpinannya Pak Muhtar Letnan 1. Itu asramanya di Wetan Beteng itu mana, Kudo Ketuman mana. Itu saya di sana dilatih Laskar Rakyat. Setelah ada berapa bulan baik, terus makin banyak yang gabung. Tadinya kan juang itu tidak hanya tentara, bukannya ada kelompok masing-masing ada. Misalkan yang besar-besar, ikut saya ya. Ada 30 orang, ada Hizbullah, Sabilillah, ada ya sudah berjuang pasukan berani mati. Nah itu setelah itu terus pada waktu tahun setelah dari Tentara Rakyat dari BKR, Badan Keamanan BKR, itu saya masuk pertama belum ada kesatuan apapun. Saya masuk jadi Laskar Rakyat, dijadikan tentara rakyat Indonesia itu di Yogyakarta menjabat pasukan istimewa garnisun KMK Yogyakarta yang pada waktu itu dipimpin oleh Kapten Fran Darmo Wardoyo. Kapten itu. Nah itu tugasnya hanya untuk keamanan rakyat. KMK itu keamanan kota. Jadi keamanan kota. Tugasnya hanya untuk keamanan kota Jakarta saja. Nah setelah itu meningkat lagi, ada batalion itu tahun berapa ya? Batalion sebelum tahun 48. Nah setelah tahun 48 tentara penjajah Belanda itu
menyerang hari Minggu Legi tanggal 19 tahun 1948. Itu saya sudah masuk anggota pasukan istimewa daerah istimewa Yogyakarta dan pada waktu itu kejadian itu saya ingat jam 10:30 siang itu. Saya hari Minggu karena asrama tutup. Tank panter dari arah Tugu ke Tugu itu. Jadi pada waktu itu saya juga tidak tahu, akhirnya yang di pasar, yang di ya kantor bubar semua, kesatuan sudah bubar, sampai ada yang ngungsi, ada ini ya. Jadi dari hidupnya lagi itu kumpul sulit tuh. Saya habis itu keluar kota 3 hari hanya dapat 2 orang kok, teman saya satu waktu masih di sini. Karena ada yang ke timur mana. Pada waktu itu. Pada waktu itu jadi setelah tahun 1 bulan Maret 49 itu diadakan konsolidasi. Pak Harto itu menyusun ada 4 SWK 101 sampai SWK 04. Jadi Jogja itu setelah setelah Jepang pergi, Belanda masuk, itu Pak Harto sudah pagi harus ada pertahanan. Jadi Jogja itu paling kuat gerilyanya, paling kuat persatuannya, ketangguhannya itu paling kuat. Maka mudah saja Jogja itu tidak lama itu. Karena kita itu yang penting senjatanya nggak lengkap, jadi melawan sudah nggak imbang. Nah, pada waktu penjajahan Jepang, waktu sudah kembali itu SWK itu asalnya jadi Wekres, bahasa asing saya nggak tahu maksudnya. Terus Pak Harto nyusun kekuatan 4 sektor, barat, timur, selatan dan utara. Itu sudah ada posnya, jajarannya masing-masing. Itu sudah ada komandannya, itu adalah bekas tentara Petaheru, itu kan bekas tentara Jepang kan sudah kembali ke daerah masing-masing. Itu artinya jadi pada waktu itu saya juga masuk di SWK 101 di daerah Keraton Yogyakarta ke selatan, itu daerah saya, sektor 2 timur utara. Jadi pada waktu itu sebenarnya sudah ada kekuatan persatuannya. Saya belum pernah ngungsi satu hari pun itu di dalam kota mulai. Sebab ngungsi gimana sama saja sudah di dalam luar lain, masih ada sebagian pemuda-pemuda. Makin lama makin banyak. Itu diadakan ya pasukan gerilya gitu. Pasukan gerilya itu nanti terjadi SWK itu karena ada sudah bekas
pejuang-pejuang itu. Jadi pada waktu itu dari BKN, CKN, TRI dan itu terjadi tanggal 1 Maret 49 itu ada serangan umum penyerbuan tentara Belanda diusir dari Yogyakarta oleh para pejuang gerilya itu tadi. Itu tangguh sekali gerilyanya, bekas peta rupanya kok. Jadi tidak ada masalah yang dibantu pemuda dari rakyat itu kompak itu. Jadi pada waktu itu saya juga sebagai anggota SWK 101 asramanya tidak pakai asrama di rumahnya masing-masing. Jadi kalau ada berita siap nanti datang gitu. Letnan 1 Wuston itu kalau bekas peta kan itu rumahnya si Kauman itu saya angat itu. Jadi pada waktu itu kenal dengan Pak Wuston itu bekas peta kan. Terus yang di luar kota ada markas di luar kota, ada khusus SWK 101 di daerah itu mana Sawitan apa mana itu sebelah timur, sebelah barat, sebelah selatan itu kan ada Sawitan, biasanya Sawitan mana itu markas yang di luar kota ada, yang di dalam kota tidak ada, itu masing-masing berlindung, tidak pernah kumpul-kumpul, hancur kumpul-kumpul. Jadi itu makanya ya sudah rakyatnya ngomong sadar. Mari Pak, mari, tidak pusing-pusing. Ya itu di situ. Setelah itu pada tanggal 29 bulan 6/49 itu serah terima penyerahan pemerintahan Indonesia pada pemerintahan Belanda kepada Indonesia itu tanggal 29 bulan 6 tahun 49. Kalau enggak salah ingatan saya dulu di jembatan Kerasa itu di tengah-tengah. Sini Belanda, sini Indonesia. Pada waktu itu yang potong pimpinan-pimpinannya ini kan jauh dari. Jadi pada waktu itu berarti sudah sah Indonesia merdeka benar-benar. Sebelum saya waktu masih anggota pasukan istimewa Yogyakarta itu, saya juga ditugaskan di daerah Semarang, kan masih dijajah oleh Belanda. Di daerah Semarang, Gundi, ada Semarang Barat, pernah di Jawa Barat, PRI, itu saya pernah mengalami semua. Jadi pada garis besarnya itu pertengahan Jogja itu sukses paling bagus, paling tegas, karena pimpinannya itu tidak pas, itu pengalaman semua ya. Sudah tentara Jepang dulu kan keras, jadi dia pimpinan itu. Jadi terus terang saja, saya bicara ini cukup sekian. Saya juga anggota pada waktu itu sudah
Saya terangkan, saya dia sebagai satu dan saya sampai tahun akhir 49 berjuang dibubarkan adalah cari induk sendiri-sendiri. Jadi pemuda Pomorado itu ada sudah mau kemana terserah gitu. Aneh itu. Nah, tenaganya di Pudowo itu saya ditolke saja itu ya. Itu hingga terjadi merbabu merapi komplek karena itu pasukan pejuang patah hati. Wong dek loro-lorone kaya ngono mbene dibubarke dikon lunga kaya pitik bae. Akhirnya jadi pemberontak merbabu merapi komplek. Itu juga tentara sing dipilih apik itu tinggal sepertiga kok. Saya kira kanggo 2/3, 2/3 yang 1/3 itu kanggo. Itu ditentuin tentara kan banyak duitnya. Kowe kepenak aku ki lek anu mergo sehat kok ambuh sebab kurang ngerti. Kan banyak duitnya. Itu bukan yang mempertahankan. Bagian selatan itu saya diberi tugas di daerah Roto Pidayan, alun-alun itu. Lantasnya timur, ada Gandumanan itu sendiri. Jadi batasnya itu sampai ngejaman itu saya dari sini itu. Itu jadi itu satu pada waktu itu aku ya tugasnya itu sebelum ada perintah seranganmu itu sudah siap. Malam itu sudah mulai siap tuh. Begitu ada tentara Belanda itu keliling pakai pantor tank itu di daerah alun-alun nembak-nembak ini. Tapi sudah tahu jangan sampai di luar jalan. Kalau di luar jalan mesti kena tembakan. Kalau ya ada pohon apa-apa, kalau enggak masuk gang dulu, nanti keluar lagi gitu. Sebab itu tidak imbang sama itu pantor itu tembak sudah tembus, peluru 100 sudah ada yang masuk. Tapi dulu enggak tahu soalnya. Ya, itu. Jadi pada waktu itu memang sudah cukup ya. Jadi keterangan saya itu juga ada yang karangan, bukan. Saya juga, saya tahu, maksudnya ini kan saya tidak hanya dongeng, bukan membaca koran, tapi orang itu pelakunya langsung diketahui kan sudah banyak. Itu yang paling bagus kan ini. Lalat pandai, jasa LE, LLB, lantas mantel itu otomatis itu ada teropong untuk air, airnya di dalam itu mengurangi panasnya. Itu kesulitannya, senjatanya kurang pelurunya. Jadi ya gimana, ada senjata tidak ada pelurunya, gimana coba. Jadi nggak mau berkira-kira itu waktu saya bongkar gudang Jepang itu, aku gagah, aku berdiri, aku gagah nggak mau peluru. Aku kan berdiri kan peluru, racun matanya aku. Aku nggak peluru kan berdiri ya racun. Aku tuh kuliah kedudukan di pimpinan nomor itu kok pengen tuh ini apa akhirnya mana kan ada nilainya. Terus akhirnya
yang perlu ditanyakan lagi apa saya. Jadi saya ulangi lagi, saya itu menjadi saksi itu tidak ada yang palsu, asli semua, tidak ada. Sampai tanggal harinya saya hafal juga kalau enggak. Jadi kalau ada kekurangan saya mohon maaf, dan saya kan tidak perlu mengenalkan, enggak mengenalkan enggak. Pada waktu saya masuk pertama itu saya prajurit ya. Sampai satu kesatuan 13 kali naik pangkat sampai letnan 2, bayangkan saja. Kalau enggak ininya cerdas enggak mungkin dulu. Kesannya ya kalau saya dulu duduk jadi pelatih sudah pernah ngelatih dari pemuda rakyat, pemuda masuk tentara kan kafir dulu ada duduknya. Saya jadi pelatih, saya sudah sekolah setaba soalnya. Sejak tahun 59 ya sudah masuk setaba. Jadi habis itu batal mengadakan ya budik untuk daerah batalion untuk menerima pemuda dari masyarakat. Saya kalau membuat pelajaran pada pelajar saya itu sebelum saya mulai pelajaran tak dongengnya tak ceritanya zaman dulu gini. Jadi asalnya itu harus tahu asalnya piye itu saja menurut saya ceritakan. Ya kesannya besok kalau sudah mempunyai jabatan yang penting nomor 1 kedisiplinan. Jadi militer itu nomor 1 disiplin. Walaupun pandai kalau tidak disiplin tidak ada gunanya. Jadi supaya selalu taat pada undangan, pada peraturan hukum militer itu juga dipelajari supaya disiplinnya itu pasti. Sebelum saya kasih penerangan itu tak kayak sejarah yang dulu. Jadi ini situ bisa tahu oh bapak kita itu dulu pejuang ini. Saya begitu. Jadi kesannya orang tidak tanggung-tanggung. Jadi paling 5 menit sebelum pelajaran tak cerita ke pertempuran ini. Ternyata sejarah tahu. Ini semuanya sudah ada yang palsu, asli semua. Untung saya masih banyak ingatnya, kalau enggak kan coba ya tuh ahli ngeleng ini jadi harus maklum lah karena saya sampai sekarang itu ya ibaratnya Pak Mursi. Ibaratnya lampu wis biar cepet kok padang aja ya. Nak dong jaringan itu sudah 92 kurang apa coba. Ya saya terakhir ini teman saya ini. Ini dulu bekas profesor mana yang ngelatih ini dulu saya itu. Itu Pak Sarjanto itu tanya sudah mesti tahu. Merdeka, merdeka, merdeka.